Sekarang kata-kata penutup dari Rocky Gerung. Kalau penutup masih bisa dibantah nggak? Ya, Kalau boleh nggak apa-apa. Oke, saya cari cara yang bijak. Pidato Ibu Mega kemarin itu dramatis. Nilainya A. Pidato Adian hari ini nilainya A+. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Dia kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik. Itu adalah Bang, maaf bang, tafsir lagi bang. Kenapa abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saja sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang abang katakan? Saya ganti cara saya bicara. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Nggak boleh. Tunggu. Begini loh bang. Ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong. Tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau kau jadikan sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak. Saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024. Bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian inginkan. Saya izin ke toilet ya. Boleh nggak saya izin bagaimana? ke toilet 1 menit loh. Boleh. Dia lebih lancar bicara. Nggak, Boleh nggak. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Kenapa tidak diizinkan? Soalnya sudah kebetulannya tidak demokratis. nggak demokratis. Nggak demokratis. Oh ya. Jangan menafsirkan Adian. Iya, ada tapi Adiannya, tanyakan saja. ada waktunya nanti untuk menyanggah Oh, itu. siap. Itu etika berdialog namanya. Etika berdialog jangan menafsirkan orang. Ya, ada nanti waktunya bagi dirimu untuk menyanggah itu. Oke. Aman? Oke, lanjut. Tadi kalimat saya, Adian saya kasih A+, retorikanya A, sugestinya plus. Kenapa? Karena dia kasih sugesti. Ingat kata saya itu, sugesti bahwa 2024 itu adalah normalitas dari siklus kepresidenan. Gimana saya kasih tafsir? Emang itu sugestinya begitu kan? Karena dia mengatakan, mari kita tuntun ini sampai 2024. Itu yang disebut sugesti itu. Sampai di situ dulu. Kalau mau protes silahkan sebelum saya lanjut. Ketika dikasih kesempatan dilarang yang ini, jadi bingung saya. Enggak, terus. Ada kesempatan? Bang Rocky, lanjut Bang Rocky. Nggak ada Rocky lanjut. kesempatan. Dia kasih kesempatan sama saya. Kenapa keberatan yang lain? Bang Karni, saya kira biar lanjut Bang. Biar lanjut. Adian biarkan aja dulu. Lanjut. Abang, Yang terakhir. aku tetap tenang bang. Oke, represivitas terhadapku cukup banyak di masa lalu. Dan kita menjalani dengan ketenangan, apalagi cuman ini. Lanjut bang. Jadi nggak ada sanggahan. Lanjutkan terus. Yes, nice guys. Tragedi Yunani itu. Panggung tragedi Yunani biasanya dibagi 2. Zin dan obzin. Di depan dan di belakang. Sin artinya layar. Dan di belakang ya layar. Bahasa Inggrisnya obscene. Dari kata obscene, di belakang layar. Tapi dari kata itu juga timbul kata obscenity. Apa artinya obscenity Pak Profesor? Oke. Supaya saya dapat klarifikasi tentang peristilan.
Obscenity artinya kemaksiatan. Di belakang panggung orang bisik-bisik kemaksiatan. Itu ditutupi agar supaya publik tidak tahu yang disebut sebagai keburukan, pengkhianatan, kerakusan, segala macam. Yang dilihat hanya yang di depan panggung. Itu teknik di dalam Greek tragedy. Peristiwa PDIP jadi problem publik karena yang obscenity itu justru yang terlihat. Dan itu yang diulas orang itu, bukan soal karakter. Tetapi kita mau bedakan dulu bahwa akhirnya orang tahu bahwa oh itu sebetulnya problem kemaksiatan politik di dalam semua peristiwa politik. PDIP diseret dalam tafsir itu oleh pengamat, bahkan pengamat asing yang hanya mendengar berita itu. Jadi keadaan ini membuat orang memperoleh pintu masuk untuk membaca masa depan politik Indonesia. Orang dapat grammar baru, kemurkaan. Orang dapat grammar baru, feodalisme. Orang dapat grammar baru, di atas raja ada ratu. Itu semua yang kita sebut obscenity kalau kita belajar tentang dramaturgi Yunan. Dan itu yang memang ada dalam semua panggung politik di dunia. Yang selalu berakhir secara tragedi. Karena ada pengkhianatan itu. Saya nggak ada soal dengan PDIP itu. Saya nonton aja lihat itu. Tetapi di belakang Greek tragedy itu, atau sebut aja PDIP tragedy, ada problem lebih mendasar dari sekedar Ibu Mega itu. Ibu Mega itu sin. Opsinya adalah olok-olok orang terhadap Ibu Mega. Yang sudah diterangkan oleh Adian. Tetapi ada panggung lain, yaitu di bawah panggung itu soalnya. Yaitu berebut tiket untuk pergi pada pertandingan politik 2024. Berebut tiket. Kenapa harus berebut tiket? Karena dipasang barrier to entry untuk nonton drama yang kita sebut presidential threshold. Kedunguannya di situ. Kalau nggak ada presidential threshold, nggak akan ada tragedi itu, nggak ada permainan pengkhianatan, obscene yang disindir oleh Ibu Mega dengan cara yang sangat bijaksana dan tajam itu. Ngerampoklah punya orang. Bahwa ini koalisi, apaan koalisi itu? Ini sistem presidensial. Yang memang harus diteruskan logikanya. Kerjasama boleh, koalisi jangan. Suruh aja Google, koalisi dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Sama aja. Tapi kita mau terangkan ini bukan untuk mengolok-olok tragedi yang udah the damage has been done. Udah terjadi kerusakan itu. Orang udah tonton keadaan tadi malam itu. Sekarang saya bilang tadi, ada scene di depan, ada opsin di belakang, ada di bawah panggung. Orang berebut remah-remah di bawah panggung. Sisa dari 20% itu yang diperbutkan oleh yang namanya koalisi. PDIP aman tiketnya. Yang lain ini berebut remah-remah di atas meja politik. Itu intinya. Di dalam tradisi raja-raja Yunani. Yang diundang di dalam perjamuan nobility yang mulia itu bukan cuma orang, tapi juga anjing. Anjing diundang untuk makan remah yang habis makan memang kita mesti buang. Bukan kita, mereka harus buang di bawah meja supaya anjing makan. Itu yang lagi dicari oleh koalisi itu. Makan remah-remah itu kayak anjing menunggu remah-remah itu. Saya mau terangkan itu supaya kita paham betul apa yang disebut demokrasi itu. Tragis negeri ini. Tragika itu. Karena itu saya tuntut terus supaya batalkan 0% supaya Ibu Mega lega. Supaya nggak ada koalisi yang kasak-kusuk nyari makan di bawah di remah-remah itu. Semua partai itu. Di dalam politik cuma ada dua. Anda pro 20% atau Anda pro nihil persen itu. Demokrasi artinya datang dari garis start yang sama itu. Tapi nanti bilang ya itu open legal. Ya segala macam bisa dibilang open legal policy.
Nanti partai-partai fundamental ikut kalau 20%. Bukan itu. Kalau kita bilang demokrasi, garis lurus demokrasi adalah 0. 20% apa? 20% itu adalah nama peternakan oligarki itu. Jadi silakan. Kalau Anda nggak mau 0%, jadilah ternak oligarki.